awal kau meletakkan kakimu di surga, itu baru istirahat. Jadi jangan berpikir kita mati itu istirahat, nggak ada jamaah. Akan ada terus hisab di situ. Terus di padang mahsyar lebih dahsyat dari kehidupan dunia di sana. Maka mau tanya kapan istirahat? Nggak ada istirahat. Sampai kau meletakkan kakimu di dalam surga, baru selesai semua jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan petunjuknya kepada kita sehingga kita berada di atas petunjuk Allah ini. Kalau bukan Allah yang memberikan petunjuk, kita nggak bisa kumpul di tempat ini. Dan alhamdulillah kita masih bisa istiqamah untuk berada di ruangan ini, untuk salat berjamaah dan untuk ngaji bareng, agar kita pulang dari tempat ini membawa bekal, membawa sedikit ilmu tentang beriman dengan hari akhir, beriman dengan kiamat, beriman dengan dibangkitkannya manusia kelak pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin, dan semoga salawat serta salam senantiasa Allah curahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarga beliau, untuk putra-putri beliau, untuk para sahabat Nabi yang terutama untuk Abu Bakar As-Siddiq, untuk Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Alhamdulillah, sebelum kita melanjutkan kajian kita untuk merefresh apa yang sudah kita baca, siapa yang mau nyebutkan peristiwa kiamat secara urut sampai yang kita kaji nih, sampai pengelompokan manusia, mulai sejak dia dibangkitkan dari kuburnya menuju ke padang mahsyar. Ada apa tuh di padang mahsyar setelah itu? Tafadhal jamaah, hadiahnya masih ada nih, insyaallah. Mana nih jamaahnya nih, insyaallah. Nah, ya, tafadhal bang. Mati, kemudian kiamat, kemudian dibangkitkan manusia, kemudian digiring menuju ke padang mahsyar. Nah, kayaknya hadiahnya kurang nih, kita cari yang kecil. Nah, di padang mahsyar matahari mendekat. Setelah itu menuju ke telaga. Dari telaga menanti kembali di sana sampai syafaat yang diberikan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikasih syafaat, setelah itu baru hisab. Setelah hisab, pembagian rapot. Setelah itu mizan, ditimbang. Setelah ditimbang, dikelompokkan manusia. Kita sampai, Masya Allah, kayaknya hadiahnya kasih baju aja. Fadhal, barakallahu fikum. Nah, setelah selesai ditimbang, manusia dikelompokkan menurut amalannya. Menurut yang dia cintai, yang kita sudah bahas bahwasanya orang-orang yang beriman akan dikumpulkan dengan orang-orang yang beriman. Tapi orang yang beriman pun masih dibagi-bagi. Orang Islam pun dibagi-bagi sesuai dengan amalan. Jadi subhanallah, kita tahu dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhul ahadukumul jannah bi'amalih. Tidak ada yang masuk surga di antara kalian dengan amalnya. Para sahabat bertanya, hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau pun wahai Rasulullah, engkau tidak akan masuk surga dengan amalmu. Kata hatta ana, sampai aku pun. Illa ayataghammadiyani Allahu birahmatih.
Kecuali kalau Allah meliputi aku dengan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Tapi kenapa kita baca selama ini dengan amalnya, Siapa yang mau jawab tuh? Fadhal. Subhanallah. Nah, Masya Allah. Ini kasih hadiah tuh. Iya. Karena gak sebanding jemaah. Amal itu penyebab kita masuk surga. Tapi amal itu, surga itu bukan pengganti amal kita. Gak bisa dibandingkan. Antara surga Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amalan kita. Kita ini bisa beramal karena siapa? Karena Allah. Kita bisa berzikir karena Allah. Kemudian kita berzikir dengan mata pemberian Allah. Dengan lisan pemberian Allah Jalla Jalaluh. Kita dapat melihat dengan mata pemberian Allah. Kita bisa berjalan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti contoh ringan lah. Supaya kita tahu bahwasanya amal kita ini gak sebanding dengan surga Allah. Tapi kenapa kalau dimasukkan surga? Karena Allah sayang. Rahmat Allah tadi itu. Allah kasih rahmat kita dimasukkan surga. Contoh lah, orang beli HP. Berapa nih HP? Anggap 5 juta. Dia berangkat ke teman, Masya Allah, yang punya showroom mobil. Dia ngomong sama temennya, bang, ganti Alphard mah bang. Masya Allah katanya. Kata temennya, ini ambil tuh Alphard. Pakai itu, ini kuncinya sudah dibawa. Masya Allah. Kenapa dia ngasih kita? Apa sebanding dengan HP ini? Enggak. Karena dia sayang sama kita. Dikasih itu dibawa kata dia. Buat ente itu sudah. Maka amal itu sebenarnya bagaimana kita membuat Allah itu mengasihi kita. Minta kita sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah kita di dunia ini bekerja untuk berapa juta yang kita dapatkan. Kita bekerja terus dari pagi dari jam 8 sampai jam 4 untuk gaji 10 juta. Untuk gaji 20 juta. Tapi kita sama Allah berapa jam kita bekerja? Sholat cuma 5 menit, 10 menit. Ya. Kemudian itu pun kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, perusahaan itu gak ngasih tangan kita. Perusahaan itu gak ngasih mata kita. Kita pun kalau gak bisa ngelihat mungkin udah dipecat sama perusahaan itu. Jadi dia memanfaatkan pemberian Allah sebenarnya kepada kita agar kita berkhidmat kepada mereka. Lalu kita dikasih gaji. Itu pun kita capek-capek bekerja. Lelah. Bagaimana dengan surga Allah SWT? Nabi yang sampai bengkak kakinya pun tidak akan bisa dibandingkan dengan surga yang Allah akan berikan. Semua bisa masuk surga karena rahmat Allah SWT. Jadi amal kita ini menjadi penyebab Allah mengasihi kita kemudian memasukkan kita ke surganya. Baik, setelah dikelompokkan manusia, ada masa gelap gulita dan masa pembagian cahaya. Gelap. Yang awalnya matahari begitu terangnya menerangi mereka, gelap gulita. Jalan menuju ke Sirat. Karena mereka sudah akan digiring menuju ke Sirat yang berada di atas neraka Jahannam. Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin. Bagaimana berjalan dalam kegelapan? Kalau kita jamaah memang gelap dari awalnya, kita merasa ringan. Dari tadi memang biasa gelap nih. Tapi kalau dari terang, coba panitia dimatiin lampunya tuh. Insya Allah. Bisa dimatiin tuh. Nggak bisa tuh matiin, sudah bismillah. Tapi contoh kalau listriknya padam. Lagi nggak enak-enak ngobrol. Anak kita akan menjerit. Apa? Abi. Kita takut mereka. Dia cari pegangan. Dalam kondisi seperti itu. Bagaimana yang jadi masalah ini? Kalau kita gelap gulita, naik mobil lampunya mati. Di depan kita ada jembatan. Putus jembatannya. Kita harus hati-hati. Maka semua akan diem berhenti. Gak berani bergerak mereka. Kecuali yang punya cahaya. Maka di sini orang-orang beriman akan mendapatkan cahaya untuk melanjutkan perjalanan menuju pintu surga.
Allah mengatakan dalam surat At-Tahrim ayat 8. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa biaymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, ya Rabb kami, sempurnakan bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Gak berhenti minta ampun sampai di tempat itu, jamaah. Gak berhenti mereka. Karena apa? Masih ada satu lagi yang harus dilewatin. Naam, setelah ditimbang, setelah dihisap, setelah tadi matahari mendekat, masih ada depannya sirat. Maka mereka minta, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Dan ampuni kami supaya kami bisa tuh melewatin sirat nanti. Semua membawa cahaya sesuai dengan amalannya. Kembali amalan menjadi penyebab seorang dirahmatin Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan setelah peristiwa-peristiwa yang kita lewatin tadi. Rasul mengatakan fayu'tauna nurahum ala qadri a'malihim. Mereka akan diberi cahaya sesuai dengan amalan mereka. Semua. Sesuai dengan amalan mereka, mereka akan mendapatkan cahaya. Faminhum man yu'ta nuruhu ala mithlil jabal baina yadayhi. Ada yang dikasih cahaya seperti gunung yang di depan dia. Gunung, jemaah. Padahal orang ini banyak. Orang ini banyak bersama dia. Tapi ada yang cahayanya seperti itu. Yang di sebelahnya gak bisa tuh ngelihat dengan cahaya dia. Dia dengan cahayanya hanya bisa melihat jalan dia. Wa minhum man yu'ta nurahu duna dzalik. Ada yang cahayanya lebih kecil dari itu. Wa minhum man yu'ta nurahu mithlan nakhla biyaminihi. Ada yang diberi cahaya, Insya Allah. Nah, kita kalau di sini nih bisa ngelihat cahayanya sebelah kan? Kita masih bisa lewat nih. Di akhirat nggak bisa tuh. Jadi orang itu dapat cahaya sendiri-sendiri dia. Wa minhum man yu'ta nurahu mithlan nakhlah biyaminihi. Ada yang diberi cahaya seperti nakhlah. Nakhlah itu pohon kurma. Di sebelah kanannya. Mendampingi dia dalam perjalanan menuju sana. Wa minhum man yu'ta duna dalik. Ada yang di bawah itu. Hatta yakuna akhiru dzalik, sudah bagiannya ada yang lebih sedikit dari pohon kurma, ada yang seperti pohon lebih kecil, ada mungkin yang seperti lampu yang dipegang di tangannya. Hatta yakuna akhiru dzalik yu'ta nuruhu ala ibhami qadamai. Yang terakhir itu, yang paling sedikit lampunya itu dikasih lampu di mana? Di jempol kakinya. Di jempol kakinya. Lampunya kalau terang terus nggak apa-apa. Yudhi'u marratan wa yudfi'u marrah. Orang-orang pada jalan dengan lampunya. Kita ini punya lampu cuma di kaki. Ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai kita seperti mereka. Di jempolnya. Kalau hidup, dia maju. Mati lampunya berhenti. Masalahnya di depan neraka jahanam, jemaah. Jatuh habis. Maka mereka ada yang pelan-pelan jalan itu. Sesuai dengan amalnya. Semua sesuai dengan amalnya, jamaah. Wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Yang Allah tidak kasih cahaya, enggak ada cahaya buat mereka. Rambut orang yang tahallul jadi cahaya. Subhanallah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam haji wada, ada dua sahabat yang bertanya kepada Nabi tentang ganjaran amalan-amalan manasik haji itu. Salah satunya yang ditanya adalah masalah tahallul. Orang itu kenapa sih tahallul? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka bikulli sya'ratin hasanah wa tumha bika anha sayyi'ah. Engkau akan dihapuskan dengan setiap rambut yang kau potong itu. Dosamu satu. Dan dikasih pahala dengan setiap rambut itu satu pahala. Berapa rambut yang kita potong? Itulah
pahala yang akan kita dapatkan. Walaka biha nur yaumal qiyamah. Dengan setiap rambut itu akan jadi cahaya buat engkau pada hari kiamat. Kadangkala orang tahalul berapa biji? 3 lembar kata dia. Yang penting kan sah Ustaz. Subhanallah. Banyak di antara kita yang beribadah yang penting sah. Padahal kita kalau berusaha untuk dunia gimana dapat yang paling banyak Ustaz. Makanya jemaah haji, jemaah umrah itu kadang-kala yang gondol itu sedikit. Sedikit. Padahal doa Rasul SAW, rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati, rahmat Allah yang kita inginkan. Orang-orang yang membotak rambutnya. Nabi mengatakan rahimallahu al-muhalliqin. Semoga Allah merahmati orang-orang yang membotak rambutnya. Itu orang yang memendekkan rambutnya minta doa. Ya Rasulullah kita yang mendekin didoain. Rahimallahu al-muhalliqin. Mereka maksa minta didoain, akhirnya terakhir Nabi mengatakan wal muqassirin. Dan semoga orang-orang yang memendekkan rambutnya juga. Tapi ukurannya dengan setiap rambut dapat cahaya. Tinggal kita mau berapa? Mau 3 cahaya? Bismillah. Jadi 3 cahaya tuh. Tapi kalau rambut kita semuanya. Dan ketika orang tahallul jamaah. Itu salah satu tanda perubahan di diri manusia. Dia mungkin pulang banyak dosa. Kesana tuh dengan dia botak rambutnya. Dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena satu-satunya membotak rambut yang dapat pahala di mana? Di sana. Kalau di sini botak rambutnya dipikir ini residivis mungkin ini. Seperti itu kan. Kalau di sana tuh itu pahala. Maka kalau kita berangkat umrah kita ingat nih cahaya buat anak. Ibu-ibu juga potong semua rambutnya. Tapi sepanjang ruas jari, bukan botak semuanya, bukan. Jadi dari semua rambutnya. Memang kalau kita bicara sah aja. Diambil sini sedikit, belakang sedikit sah. Tapi kita bicara tentang cahaya buat kita di hari kiamat. Jadi ambil dari semua rambutnya, kalau rambutnya itu 2 kepang ya, ambil. Dari per kepang itu sepanjang ruas jari potong. Lihat tuh. Rambut ini insya Allah jadi cahaya buat kita di hari kiamat jamaah. Mereka yang berjalan di kegelapan malam menuju masjid diberi cahaya yang sempurna. Rasulullah SAW bersabda, "Basyiril masya'in fi dhulam ilal masajid min nurit tam yaumal qiyamah." Berilah kabar gembira kepada para pejalan kaki di kegelapan ke masjid-masjid dengan cahaya yang sempurna di hari kiamat. Pahala itu sesuai dengan amalan. Ketika di dunia semua orang sedang tidur. Semua orang sedang nyenyak dengan tidurnya. Ini orang pagi-pagi bangun. Dia ambil wudhu, dia datang ke masjid. Gelap gulita gak ada yang ngelihat. Rasul SAW mengatakan athqalus salati alal munafiqin. Salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat buat orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Itu yang paling berat. Kenapa kok berat? Orang munafik tuh sholat untuk dilihat orang. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Naam. Wa idza qamu ila salati qamu qusala. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salah qamu qusala. Kalau mereka berangkat sholat malas-malasan. Yura'una nas, tujuannya riya supaya dilihat orang. Kalau isya dan subuh enggak bisa riya. Kenapa nggak bisa riya? Siapa yang ngelihat jamaah? Orang pada tidur semua orang-orang. Masjidnya gelap gulita. Biasanya Rasul SAW itu kalau habis sholat subuh, beliau tanya, gelap nih. Rasul, asyahidun fulan, fulan ke masjid nggak? Enggak Rasul. Asyahidun fulan, fulan ke masjid enggak? Enggak. Asyahidun fulan, fulan ke masjid enggak? Enggak Rasul. Rasul mengatakan tuh kalau mereka tahu pahalanya sholat berjamaah di masjid. Di saf pertama mereka akan datang walaupun merangkak datang kata Rasul. Tapi kembali mereka sholat hanya yura'unan nas, riya supaya dilihat orang. Kalau sholat zuhur riaknya bisa keluar dari rumahnya, assalamualaikum, assalamualaikum, kelihatan tuh ke masjid tuh banyak orang. Iya, kalau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib masih kelihatan. Tapi kalau udah isya dan subuh berat. Maka pahala buat mereka yang gelap gulita menuju ke masjid cahaya yang sempurna di hari kiamat jamaah. Maka kita lihat kita mau dapat cahaya dari mananya.
Orang-orang munafik diberi cahaya. Kemudian padam. Dan mereka meminta cahaya. Orang munafik ini, ya tadi. Dia itu sholat bersama Nabi. Jadi makmumnya Rasul SAW. Mereka datang. Mereka punya amalan. Maka ketika di hari kiamat, ketika dikelompokkan manusia itu. Orang munafik masih di kelompok siapa? Orang-orang beriman. Masih di kelompok situ. Karena dia memang di dunia termasuk orang-orang beriman. Walaupun hatinya kafir mereka. Di sini Allah berfirman, "Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum." Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Mereka itu melihat orang-orang beriman dibagiin cahayanya ya. Maka mereka kepingin ikut maksudnya. Padahal cahaya itu sudah orang berangkat sendiri-sendiri. Tapi ketika dibagi orang kelihatan. Ketika mereka kelihatan itu untuk menunjukkan keutamaan orang yang cahayanya lebih besar dari dia. Supaya orang yang cahayanya kecil ketika dia melihat orang yang cahayanya besar, ya Allah amalanku cuma segini nih. Orang-orang munafik melihat itu. Maka mereka minta kepada orang-orang mukmin, "Unzuruna naqtabis." Tunggu kami supaya kami dapat mengambil sebagian cahaya kalian. Qila, dikatakan kepada mereka, "Irji'u wara'akum faltamisu nura." Kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu. Antara apa? Orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Yunadunahum. Ketika dipisah, dinding ini dipisah jamaah, bukan dipisah mereka tidak bisa ke neraka jahanam. Mereka dikasih jalan yang berbeda. Dikasih dinding pembatas antara dia dengan orang-orang beriman. Maka orang-orang munafik ketika mereka noleh ke belakang mau cari cahaya, habis. Tahu-tahu sudah ditutup jalan mereka dan mereka tidak bisa melihat cahaya orang-orang beriman. Lalu orang-orang munafik menyeru, "Yunadunahum, alam nakum ma'akum." Kata orang-orang munafik, bukankah kita bersama kalian dulunya di dunia? Kita sholat bersama kalian. Kita ikut duduk bersama kalian. Iya, orang munafik sholat. Sama jemaah. Maka jangan kita ini merasa aman dari sifat munafik. Kata seorang tabi'in, Ibn Abi Mulaikah. Dia mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi SAW." Aku menjumpai 30 dari sahabat Nabi ini. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dia itu kena munafik. Semuanya takut. Padahal yang dijumpai dengan dia adalah sahabat-sahabat yang besar. Maka kita harus lebih takut. Apakah jangan-jangan kita nih bareng-bareng di sini nanti di akhirat dikasih pembatas kita. Kita yang ngomong, kita kan dulu sama kalian, kita ikut kajian sama kalian. Kok sekarang seperti yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala. Kata orang-orang, bala, benar kalian bersama kita waktu di dunia itu. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta ja'a amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Wa gharrakum billahil ghurur. Kata orang-orang yang beriman, benar, tetapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami. Dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong. Sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh syaitan yang amat menipu. Gharur, syaitan itu amat menipu. Maka kita perlu duduk dengan diri kita. Melihat, aku nih imanku benar enggak ya? Apa aku ini cuma ikut-ikutan? Apa aku sekedar mencari manfaat, mencari maslahat? Orang-orang munafik, Masya Allah. Duduk. Yang ceramah itu Nabi jemaah. Yang khutbah Jumat itu Nabi SAW. Kalau di kalangan jamaah masjid Nabi aja ada yang seperti itu, kita harus lebih takut. Kemudian ketika digiring tuh ya, orang-orang kafir gimana mereka akan melewatin sirat? Mereka sudah digiring.
menuju ke neraka tanpa melewati surga. Berjatuhan mereka ke dalam neraka Jahannam pada waktu itu. Sirat. Di mana letak sirat itu? Di atas neraka Jahannam. Yang panasnya 70 kali lipat api dunia. Neraka Jahannam jemaah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau seperti api dunia saja neraka itu sudah cukup untuk membakar kita. Kita bisa bayangkan jemaah ya. Ya, ibu-ibu sebenarnya yang lebih sering ingat dengan neraka. Kenapa? Karena dia di dekat kompor biasanya jemaah. Coba kadang-kala dia goreng ikan ya, ikan yang masih seger ya, seger. Dia masukin, goreng. Coba bayangkan kalau yang dia masukkan itu tangan dia ke tempat itu. Bagaimana kalau yang dimasukkan itu wajah dia di tempat itu. Yang panasnya 70 kali lipat dari panas api dunia jemaah. Na'udzubillahi minan nar ya. Nabi begitu seringnya minta dijauhkan dari neraka. Licin dan bias mengelincirkan. Itu jembatan licin. Lebih tajam dari pedang dan lebih kecil dari rambut. Ini disebutkan dalam sebuah athar yang diperdebatkan. Karena sebagian mengatakan mana mungkin orang bisa lewat. Mana mungkin orang bisa lewat. Para ulama menjelaskan lewatnya itu bukan dengan kaki. Lewatnya itu dengan amal. Karena ada yang sekejap mata nyampe jamaah. Kalau kita bayangkan di dunia ada orang bisa lari sekejap mata sudah sampai. Apalagi di daerah yang panas seperti itu. Enggak. Maka kalau itu pun dipikirkan itu kecil supaya orang melihat takut dia mau melewatin. Ada besi-besi pengait seperti kail dan duri yang mengait orang-orang yang melewatinya. Jadi ketika orang lewat sana bukan berarti kita lewat seperti mungkin ada yang berpikir lewatnya sana itu seperti main sirkus. Pegang tongkat gitu ya. Wah, itu di kiri kanan ada besi pengait ya, ada orang-orang yang lewat dikait jatuh, ditarik kakinya jatuh. Nabi Muhammad SAW yang pertama melewatinya bersama umatnya. Subhanallah, umat Islam ini umat terakhir jamaah, tapi dia umat pertama yang akan melewati sirat. Doa para nabi Allahumma sallim sallim. Baik, ana mau tanya, ada 3 tempat yang orang tidak ingat dengan keluarganya. Salah satunya sirat. Ada 3 tempat kita gak akan ingat dengan keluarga kita. Nah. Ketika ditimbang, nah. Ketika ditimbang dan ketika pembenak. Masya Allah, barakallahu fikum, fadl. Doa Nabi bayangkan. Ketika di sirat, para nabi semuanya dalam kondisi takut. Mereka mengatakan Allahumma sallim sallim. Gimana jamaah? Kita ini manusia. Para nabi juga manusia. Dan itulah para nabi. Mereka banyak beramal tapi mereka takut. Kita sedikit amalnya merasa aman. Tenanglah, Allah Ghafurur Rahim. Kenapa kok itu berat-beratin? Allah Ghafurur Rahim, subhanallah. Rasul SAW doanya Allahumma sallim sallim. Dia kepingin umatnya diselamatkan semua. Nabi itu kepingin semua umatnya itu masuk surga. Kepingin Rasul SAW itu. Dan semua Nabi menginginkan hal itu. Mereka Allahumma salmi, ya Allah selamatkan, selamatkan ya Allah. Ada yang secepat kilat. Langsung nyampe. Ke sisi yang di depannya. Belum surga tuh. Ada sisi selanjutnya setelah neraka Jahannam. Ada yang secepat angin. Ada yang secepat kuda pacu yang baik. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Dan banyak yang berjatuhan. Ya Allah, ngelihat kita. Bisa dibayangkan. Pernah ngelihat kambing. Gimana posisi kambing ketika dipotong temennya ngelihat. Kita melihat umpamanya teman-teman kita mau dipenggal kepalanya. Kita ngelihat semua. Siksa itu berat buat kita. Kalau kita ditutup matanya aman. Ya udah kita tinggal nunggu aja. Nunggu dipenggal kepala kita. Tapi kalau kita melihat, itulah siksaan yang akan diterima oleh orang-orang di sana. Mereka melihat orang-orang berjatuhan. Yang ada kira-kira aku jatuh apa enggak. Ketika mereka sudah sampai ke sana. Rasul SAW bersabda,
yudrabu sirat baina dhahranai jahannam. Fa'akunu ana wa ummati awwala man yajuz. Wa la yatakallamu yawma idin illa ar-rusul. Wa da'war rusuli yawma idin Allahumma sallim salim. Gak ada yang bicara pada waktu itu kecuali para rasul. Dan yang mereka ucapkan cuma Allahumma sallim salim. Cuma itu yang mereka bicarakan. Wa fi jahannam kalalib mithlu syauqis sa'dan. Dan di neraka jahanam itu ada pengait-pengait yang seperti duri-duri sa'dan. Hal ra'aitumus sa'dan? Kalian tahu enggak dengan duri-duri yang dipakai sama sa'dan itu? Qalu na'am ya Rasulullah. Qalu fa innaha mithla syauqis sa'dan. Yaitu pengait-pengait yang ada duri-durinya yang mengait orang seperti itu. Ghairu annahu la yu'lamu qadru idhamiha illallah. Namun besarnya itu enggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Besarnya jamaah yang mengait kita itu. Takhtifun nas bi'amalihim faminhul mubiq bi'amalihi wa minhul mujaza hatta yunji. Semua orang itu akan ditarik sama kail-kail itu, kait-kait itu sesuai dengan amalannya. Ada yang selamat dan ada yang masuk neraka jahannam. Na'udzubillah minan nar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya tentang sirat, tentang jembatan yang berada di atas neraka jahannam. Beliau berkata, dahdun mazillah, jalannya yang licin dan menjadikan telapak kaki tergelincir. Fihi khatatif wa kalalib wa hasakun takunu binajdin fiha syuwaikah yuqalu lahu sa'dan. Di sana ada alat pengait semacam gancu sama jangkar ya, yang mengait orang ini ya. Bukan gancu, gancu ini salah apa gancu itu jamaah? Hah? Gancu itu buat nganu beras itu kan? Nah, ini salah terjemahannya. Bukan gancu, seperti jangkar, seperti kail seperti itu ya. Dan duri yang kuat yang terbuat dari besi. Di negeri Najd ada yang seperti itu. Di dalamnya ada durinya dikenal dengan sebutan as-sa'dan. Itu pengait yang ada di daerah Riyadh sana, daerah Najd sana. Lalu Nabi mengatakan fayamurul mu'minun katarfil ain wa kalbarq wa karrih wa kattair wa kaajawidil khail wa rikab fanajin musallam wa makhdusun mursal wa maqdusun fi nari jahannam. Kata Rasul SAW, lewatlah orang-orang yang beriman seperti kedipan mata dan seperti kilat dan seperti tiupan angin dan seperti burung dan seperti kuda pacu dan seperti jalannya onta. Maka ada yang selamat dan ada yang terkena sayatan kulitnya. Namun setelah itu dia juga selamat. Dan ada pula yang terkena kait itu lalu dilempar sehingga jatuh ke dalam neraka jahanam. Para jamaah, kita lihat sahabat-sahabat Nabi itu begitu takutnya mereka. Ya lewat sirat. Semoga kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melewati sirat itu. Setelah melewati sirat. Nah, ada yang terlewatkan ketika dihisab. Coba kembali ketika dihisab sana. Nah, ketika dihisab itu kita tahu ada dua hisab. Yang pertama, hisab yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hisab yang kedua berkaitan dengan manusia, dengan makhluk. Yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya sudah. Kalau Allah menyelesaikan, selesai. Yang berkaitan dengan manusia, maka itu hisab akan berlanjut ketika ditimbangan. Ketika ditimbangan akan ada orang-orang yang datang. Yang pertama dihisab, yang urusan kita dengan Allah, salat kita. Yang berurusan dengan manusia apa? Urusan darah, urusan pembunuhan. Itu yang akan dihisab. Ketika itu orang akan datang mengadukan kita. Ya Allah, fulan ya Allah, dia membunuh aku. Tanyakan kenapa dia bunuh aku. Anak-anak kecil yang dibunuh. Anak-anak kecil yang kita lihat di Indonesia mungkin digugurkan, dibuang ya sama orang tuanya. Kalau dulu di Arab dikubur hidup-hidup, akan datang mereka. Tanyakan nih, ini yang bunuh aku. Ini yang mukul aku. Ini yang mencela aku, ini yang ngambil hartaku. Itu akan diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada orang yang dizalimin. Dan ketika dihisab itu Rasulullah SAW mengatakan, atadruna manil muflis? Kalian tahu siapa orang yang bangkrut itu?
Apa kata para sahabat? Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang nggak habis duitnya sudah, hartanya habis itu bangkrut. Dia dulu kaya terus habis itu bangkrut namanya. Apa kata Rasulullah SAW? Walakinnal muflis min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari umatku adalah unas ya'tuna bihasanat, ya'tuna bisiyamin wa salatin wa hajjin wa sadaqah. Orang itu bawa amal kebajikan. Amalnya dia bawa. Salatnya, hajinya, puasanya, sedekahnya dia bawa tuh amalan itu. Tapi dia sudah membunuh fulan. Dia sudah memukul fulan. Dia sudah mencela fulan. Dia sudah mengambil hartanya fulan. Fayu'khad hadha min hasanati. Maka tuh orang-orang ketika minta keadilan kepada Allah, diambil dari kebaikan orang ini. Gak ada dinar dengan dirham. Bayarnya itu bukan dengan uang. Bayarnya itu dengan apa? Dengan amalan kita. Maka diambil. Sesuai, ditimbang tuh. Sudah selesai cukup, datang lagi orang. Minta, dikasih lagi sama Allah. Terakhir datang orang, amal kebajikannya udah habis. Udah dilihat, udah habis. Gak punya amal kebajikan. Ya sudah, dosanya orang ini diambil. Ditaruh di timbangan dia. Maka akhirnya jomplang tuh. Dengan dosa-dosa dia. Dan dia masuk neraka jahanam. Itu masalah hisab, tolong ditambahkan di situ. Dan yang pertama dihisab adalah masalah nyawa ya, masalah nyawa. Untuk hisab yang berurusan dengan makhluk ini, binatang-binatang pun juga dikumpulkan. Wa idzal wuhusyu husyirat. Ketika binatang-binatang itu dikumpulkan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tu'addunnal huquqa ila ahliha, kalian akan memberikan hak kepada pemiliknya. Sampai-sampai kambing yang bertanduk itu akan dihisap. Kenapa dia menanduk kambing yang tidak bertanduk? Sampai binatang. Oke. Terus gimana Ustaz? Apa akan dihisap juga? Umpamanya singa yang makan kijang. Tidak. Kenapa? Karena itu makanannya. Allah sudah menjadikan itu makanan buat dia. Musang makan ayam itu sudah makanannya. Tapi yang terjadi itu antara sesama. Yang terjadi kezaliman di situ. Kadang-kala kita lihat kambing-kambing itu tahu-tahu ada yang ya iseng ya, temennya ditanduk gitu seperti itu. Itu ada hisapnya tuh jamaah. Sampai binatang itu ada hisapnya. Baik. Apalagi kita yang punya akal, yang kita memang mukallaf, diberi beban untuk mengamalkan amalan itu. Setelah melewati sirat, penyelesaian semua urusan antara mereka yang selamat. Antara orang-orang beriman yang selamat semuanya. Diselesaikan. Kalau mereka masih ada ya. Yang setelah dihisab itu masih ada hubungan. Ini udah selamat masuk surga. Jadi untuk orang-orang yang masuk surga. Tapi dia masih ada urusan sama hamba-hamba Allah. Di situ hati akan dibersihkan. Dari iri dan dengki. Pintu surga masih tertutup. Jadi orang lewat surat gak langsung masuk surga. Nabi orang pertama yang masuk surga. Nabi orang pertama yang masuk surga. Seorang mukmin lebih mengenali tempatnya di surga daripada rumahnya di dunia. Jamaah, orang masuk surga itu harus bersih hatinya. Maka sebelum orang-orang masuk surga, Allah itu mencabut rasa dengki dari hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Allah cabut rasa iri dan dengki itu. Selama hidup kita gak bisa mencabut rasa iri dan dengki. Sampai Ibnul Jauzi menceritakan, rasa iri seorang itu seperti akar yang tumbuh, yang ada tumbuhannya. Kita gak bisa mencabut itu. Di dunia kita cuma bisa memotong. Kita potong, nanti muncul rasa iri lagi, kita potong lagi. Ada orang yang menyirami rasa irinya dia, seperti sehingga menjadi pohon besar dalam hatinya. Tapi ada orang yang motong dia. Kapan dicabut? Sebelum masuk surga. Sehingga gak ada tuh orang Islam, orang-orang masuk surga melihat, wah kok enakan fulan ya. Gak ada. Semua merasa dia orang paling bahagia. Semua merasa dia adalah orang yang paling bahagia. Dan Nabi orang yang pertama masuk surga. Tertutup. Diketuk pintu surga itu. Malaikat ketika membuka pintu surga itu. Ya kita baca hadis ini. Idza khalasal mu'minun minan nar hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar.
Ketika orang-orang mukmin telah melewati neraka, selamat dari api neraka, mereka akan ditahan di suatu jembatan yang disebut Qantarah, yang terletak antara surga dan neraka. Jadi Qantarah itu jembatan sebenarnya yang berada di antara surga dan neraka. Fayataqasuna madzalim kanat bainahum fid dunya. Maka di situ ada kisos di antara mereka. Orang-orang sudah bakal masuk surga nih. Masih akan ada kisos di antara mereka. Supaya mereka masuk surga ini gak ada lagi perasaan pernah dizolimi ya. Dia sudah membalas semua kezaliman saudara-saudara yang pernah menzalimi dia. Kanat bainahum fid dunya, yang pernah terjadi di dunia. Hatta idza nuqqu wa hudzibu udzina lahum bidukhul jannah. Sampai ketika mereka sudah dibersihkan, sudah selesai itu, sudah nol-nol semuanya. Maka udzina lahum bidukhulil jannah, akan diberi izin mereka untuk masuk surga. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya. Subhanallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh seorang dari mereka berada di tempat tinggalnya di surga lebih, Masya Allah, bukan lebih aku kenal, lebih kenal, akunya dibuang, lebih kenal daripada rumah mereka di dunia. Jadi orang tuh kalau masuk rumahnya di surga nggak perlu dikasih mana yang punyanya ana itu. Dia langsung masuk. Dia tahu tempatnya dia. Karena kita tentu kalau jadi orang asing itu nggak enak. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita penduduk surga. Kita pada hakikatnya bukan penduduk dunia. Ayah kita di mana ditaruh? Adam di surga. Makanya seorang mukmin tidak akan pernah puas dengan dunia ini. Dia baru akan puas kalau masuk surga. Karena di situ mulai kehidupan manusia. Di situ dimulainya Adam dengan Hawa. Lalu diturunkan. Dan orang yang diusir dari tempatnya. Maka ada keinginan untuk balik ke sana dia. Itu tempatku. Aku harus bisa sampai ke tempat itu. Tapi ada orang yang tidak sampai ke tempatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika minta dibukakan pintu surga. Malaikat tanya, "Man anta? Siapa engkau?" "Muhammad Rasulullah." "Qala umirtu bika." Dengan engkau kau disuruh membukakan pintu surga. Taib, ada berapa jumlah pintu surga? Ibu-ibu Masya Allah. Kasih itu ibu-ibu yang nyobet 8. Nggak tahu, lempar aja ke sana bang. Pintu neraka? Insya Allah, kirim lagi. Taib, ada 8. Dan orang masuk surga itu sesuai dengan amalannya. Jadi pintu surga itu akan memanggil. Penjaga-penjaga surga itu akan memanggil. Yang biasa sholat ke sini. Yang biasa sedekah ke sini. Pintunya orang yang ahli puasa apa? Pintu Rayyan. Itu bukan puasa Ramadan jemaah. Bukan puasa Ramadan. Orang yang banyak puasa sunnah. Kalau Ramadan semuanya wajib. Sholat semuanya wajib. Ada orang yang dipanggil dari pintu sholat karena dia banyak sholat sunnahnya. Orang zakat, wajib zakat itu. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika Rasul SAW menceritakan orang dipanggil dari pintu surga yang 8 itu. Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu?" Dari semua pintu. Kata Rasul SAW, "Ada. Wa arju an takuna minhum." Aku harap engkau yang dipanggil dari semua pintunya. Subhanallah jemaah. Tapi memang kita harus tahu bahwasanya kita ini punya keterbatasan. Ada di antara kita yang gak biasa puasa sunnah. Tapi dia bisa sedekah. Ustaz ana kalau puasa sunnah gak bisa. Ustaz ana sibuk ini. Ya sudah, kau harus punya amalan untuk masuk pintu surga yang mana kau mau. Sedekahnya dibanyakin. Ada satu ustaz, ana gak punya duit ustaz untuk sedekah. Ya sudah, kau ingin masuk dari pintu mana? Pintu puasa, banyak-banyak puasa sunnah. Pintu sholat, pintu zikir, pintu haji, pintu ilmu. Kau siap pintu jihad. Kau ambil sesuai dengan amalan kita. Jangan kita kalau gak bisa di satu pintu, udah ya Allah anak kepingin masuk dari pintu ini cuma anak gak punya. Mau masuk dari pintu sedekah. Tapi gimana Ustaz? Ya udah kau memang gak punya, tinggalkan tuh pintu. Cari pintu lainnya.
Karena banyak amal kebajikan yang bisa kita amalkan jamaah. Tapi tetap berusaha seperti Abu Bakar Siddiq. Kalau bisa kita masuk dari semua pintu surga. Akhirnya sebuah renungan. Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya oleh salah seorang muridnya. Muridnya itu bertanya, "Ya Imam, mata roha?" Imam, kapan istirahat itu? Kapan istirahat? Kita nih di dunia gak ada istirahatnya jamaah. Tiap hari ada kewajiban 5 waktu. Bekerja, ribut sama istri, ngasih makan istri, ngurusin anak-anak. Ada kewajiban puasa terus gak ada istirahatnya kita. Jadi orang yang tidak bijaksana ketika dia beristirahat di tempat bekerja, maka dia waktu istirahat gak akan beristirahat. Orang kalau kau waktu disuruh kerja gak mau kerja, sekarang minta istirahat gak ada. Imam Ahmad tanya, "Mata raha?" Apa kata Imam? "Fi awwali qadamin tada'uha fil jannah." Awal kau meletakkan kakimu di surga, itu baru istirahat. Jadi jangan berpikir kita mati itu istirahat, nggak ada jamaah. Akan ada terus hisab di situ. Terus di padang mahsyar lebih dahsyat dari kehidupan dunia di sana. Maka Imam Ahmad tanya, kapan istirahat? Nggak ada istirahat. Sampai kau meletakkan kakimu di dalam surga, baru selesai semuanya jamaah. Dan bagaimana surga Allah Subhanahu wa taala? Kita lihat nih orang yang terakhir masuk surga. Apa yang dia dapatkan? An Abdullah bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inni la'alamu akhir ahli an-nar khurujan minha." Aku tahu orang atau penghuni neraka yang terakhir keluar dari neraka. Karena seorang yang beriman, yang tidak berbuat kesyirikan, insya Allah dia akan keluar dari api neraka. Karena Allah mengharamkan untuk kekal di dalam api neraka orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dia mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan keluar. Tapi setelah berapa tahun? Jangan ngomong berapa tahun jamaah. Sehari di sana sama dengan 1000 tahun di dunia ini. Wa akhiru ahlil jannati dukhulan jannah, dan orang terakhir yang masuk surga. Jadi kita tahu ketika orang-orang sudah masuk surga, masih ada orang-orang yang insya Allah masuk surga sedang dicuci di neraka itu. Inilah orang terakhir yang keluar dari neraka dan awal dan terakhir masuk ke surga. Rajulun yakhruju minan nar habwan. Orang yang keluar dari api neraka merangkak jemaah. Merangkak dari api neraka yang seperti yang dalam, seperti dia merangkak naik ke atas, dia merangkak untuk mengeluarkan dirinya dari api neraka. Fayaqulullah tabaraka wa ta'ala lahu idhab fadkhulil jannah. Lalu Allah berkata kepada orang ini, pergilah engkau masuk ke dalam surga. Fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha mal'a. Maka ini orang masuk menuju ke surga. Dia ngelihat kayaknya sudah penuh tuh surga. Kayaknya sudah penuh. Dihayalkan ke dia surga itu sudah penuh. Fayarji, fayaqul, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi wajadtuha mala. Wahai Allah, wahai Rabbku, surganya udah penuh. Apa kata Allah? Idhab fadkhulil jannah. Sudah kau masuk sana. Pergilah masuk ke surga. Qala fayatiha fayukhayyal ilaihi annaha malak. Kembali dia datang ke sana dan digambarkan, dihayalkan pada dia bahwasanya dia itu sudah penuh. Maka dia kembali kepada Allah mengatakan, ya Allah, sudah penuh surganya. Fayaqulullah ta'ala idhab fadkhulil jannah. Pergilah engkau dan masuklah ke surga. Fa inna laka mithlad dunya wa asyrata amthaliha. Kau akan mendapatkan seperti dunia. Diriwayat lain seperti raja paling kaya di dunia ini 10 kali lipat jamaah. Raja paling kaya di dunia ini 10 kali lipat. Itu orang yang terakhir masuk surga. Au innalaka asyratu amthali dunya. Qala fayaqul ataskharu bi. Au tadhaku bi wa antal malik. Ya Allah, engkau meledekku. Dia gak percaya gitu mendapatkan 10 kali dunia, gimana? Kata dia, engkau mengolok-ngolokkanku ya Allah, engkau menertawakanku. Padahal engkau adalah al-malik. Engkau adalah raja. Apa kata Ibnu Mas'ud, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahik hatta badat nawajidu.
Kata Ibnu Mas'ud, aku melihat Rasulullah SAW tertawa sehingga gigi gerahamnya kelihatan. Qal fakana yuqal dzaka adna ahlil jannah manzilatan. Itulah orang yang paling rendah kedudukannya di surga, jemaah. Jadi dunia dan isinya nggak ada apa-apanya, jemaah. Satu orang akan mendapatkan 10 kali lipat dunia yang kita lihat sekarang ini. Kemudian itu surga. Gimana dengan neraka? Disebutkan dalam Sahihain, dalam hadis Bukhari Muslim, dari hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwala ahli nar 'adzaban yaumal qiyamah la rajulun tuda'u fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah seorang yang diletakkan 2 buah bara api di bawah telapak kakinya, seketika otaknya mendidih, jamaah. Itu orang yang paling rendah siksanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita ke pintu surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum masuk ke tanya jawab, kita masih banyak hadiah di sini. Sebutkan doanya para nabi. Insyaallah, fadhal. Allahumma salim salim, masya Allah, barakallahu fikum. Tuh doanya para nabi di sana. Taib. Sebutkan doanya orang-orang beriman ketika pembagian cahaya. Insya Allah, nggak apa-apa. Yang mau baca nggak apa-apa. Yang penting cepat-cepatan baca aja. Ini nih, yuk. Anda kasih hadiah yang besar. Naam, fadhal. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Naam, subhanallah, Allah sempurnakan bagi kami cahaya buat kami dan ampuni kami. Baik. Berikan apa yang pertama kali dihisab pada hari kiamat, baik antara hamba dengan hamba ataupun hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Fadhal. Ada di sini. Naam. Hamba dengan Allah salat dengan nyawa. Naam, barakallahu fikum. Fadhal. Ibu-ibu, ada tuh hadiahnya. Masih di sini semua hadiahnya. Taib. Ada panitia. Sebutkan 5 nama pintu surga. 3. Masya Allah, sholat, sedekah, puasa. Masya Allah, fadhal. Naam. Sebutkan 3 sifat telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana tuh telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini punya siapa? Belum ada yang punya. Ibu-ibu, naam ibu-ibu. Jangan rebutan lah, satu-satu di sana. Yang mau jawab panitianya. Ini. Baik. Ini buat ibu-ibu nih. Masya Allah. Nah. Sebutkan 3 sifat. Ada yang berdiri di sana. Fadhal, naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sifatnya besar, terdiri dari bermacam, masing-masing mendapatkan ceret masing-masing. Besarnya berapa besar tuh? Ukurannya tuh? Lebarnya 1 bulan perjalanan unta. Ya, 1 bulan kali 1 bulan kan? Nah, Ya. Kemudian jumlah gelas dan ceretnya berapa banyak? Sebanyak bintang-bintang di langit. Nah, terus bagaimana rasa dan warnanya? Seperti berbau misik dan seputih susu. Masya Allah. Jadi yang jawab ustadznya nih. Nah, taib.
Sebutkan 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu. Yang pertama, orang yang tidak meminta ruqyah. Yang kedua, Mas, tunggu. Itu yang masuk hisab tanpa oh salah ya. masuk surga tanpa hisab tanpa apa? Enggak apa-apa. Fadhal. Hakim yang adil, pemuda yang beribadah, orang-orang yang berteman, saling mencintai karena Allah, seorang laki-laki yang bergantung di masjid. Yang hatinya, kalau dia bergantung di hatinya, masjid, Masya Allah. yang hatinya bergantung di masjid. Nah. Terus seorang laki-laki yang tidak tergoda dengan wanita yang cantik, berkedudukan tinggi, dan ketika diajak berzina dia menolak. Nah. Ketika dia beribadah dengan Allah, dia menyembunyikannya. Bersedekah. Nah. Tapi dia menyembunyikannya. Baik, tinggal satu. Yang dia selalu menangis ketika bersendirian. Barakallahu fiik. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan sifat padang mahsyar. 3 lah sifat padang mahsyar itu. Ibu-ibu. Lokasinya yang putih datar, sehari sama dengan 50.000 tahun. Subhanallah. Penantian yang menegangkan. Nah. Jarak mentari sama dengan 1 mil. 1 mil. Baik, ambil tuh hadiahnya. Mana hadiahnya? Udah. Mana? Nih. Baik. Bagaimana kondisi orang ketika bangkit dari kuburnya digiring ke padang mahsyar? Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah. Bangkitnya dalam keadaan bugil, tidak berpakaian, tidak disunat, tidak beralas kaki. Nah, jalan kaki apa naik kendaraan ke? Ada yang jalan kaki, ada yang berkendaraan. Nah, barakallahu fikum. Sebutkan 3 amalan yang mendatangkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahalul, kemudian jalan ke masjid dalam keadaan untuk sholat gelap gulita, untuk sholat isya dan fajar. Yang ketiga baca surat Al-Kahfi hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi, Allah akan kasih cahaya juga. Dan insya Allah semua amalan kita itu akan memberikan cahaya. Karena kata Rasulullah SAW, ala qadri a'malihim, sesuai dengan amalan mereka. Tapi ada amalan-amalan khusus yang tadi disebutkan akan memberikan cahaya kepada yang mengamalkannya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dikatakan oleh seorang mukmin ketika mendapatkan rapotnya dengan tangan kanannya? Buat bapak-bapak. Ibu-ibu nggak apa? Lanjut. Belum dikasih ya, ini yang tadi yang. Lihatlah rapotku, lihatlah rapotku gitu Ustaz. Nah. Lihatlah. Umuqra'u kitabiyah. Nah. Lihatlah, bacalah nih rapotku ini. Bacalah rapotku ini sebagai tanda kebahagiaan dia ya. Masya Allah, hadiahnya masih banyak nih kayaknya. Baik, apa yang dikatakan oleh orang yang menerima kitabnya dengan tangan kirinya? Ibu-ibu nih. Fadhal ibu-ibu. Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini. Nah, barakallahu fiik. Terus? Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku ini. Subhanallah. Lalu? Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Nah, terus? Hartaku sekali-kali tidak memberikan manfaat kepadaku. Allahu Akbar jemaah. Nah. Telah hilang kekuasaanku dariku. Subhanallah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Itulah yang akan kita katakan. Kalau kita menerima kitab kita dengan tangan kiri kita, maka kita berdoa Allahumma
Mudah-mudahan kita dapat menerima kitab kita dengan tangan kanan kita. Taib, ada berapa timbangan di padang mahsyar itu? Ibu-ibu, ada berapa timbangan di padang mahsyar? Ada 2 timbangan Ustadz. Ada 2 timbangan. Apa? Timbangan apaan tuh? Amal soleh dan amal kebaikan. Yang ditimbang itu ya. Tapi nggak apa-apa, kasih hadiah. Bismillah. Bagi-bagi. Ada banyak timbangan ya. Ada khilaf di antara para ulama. Berapa sih timbangan di hari akhir itu? Apakah cuma 1? Untuk menghisap semua orang ditimbang di 1 timbangan itu. Atau ada banyak-banyak timbangan. Sebenarnya mengatakan berdasarkan firman Allah SWT. Wa nada'ul mawazin. Dan akan kami masang timbangan-timbangan. Untuk ditimbang amalan orang-orang ketika itu jemaah. Dan hisap pada hari kiamat itu cepat sekali. Nggak pakai lama-lama. Karena memang Allah itu asra'ul hasibin. Allah itu paling cepat menghisap. Semuanya akan mendapatkan haknya. Tapi pertanyaan yang terakhir nih. Setelah itu kita masuk ke tanya jawab. Nah, pertanyaan terakhir. Apa saja yang ditimbang di timbangan itu ibu-ibu? Amal kebaikan dan dosa, Ustadz. Iya, amal kebaikan dan dosa yang ditimbang. Tapi apanya yang ditimbang di sana itu? Oh, pelakunya atau bukunya atau apanya? Semuanya. Oke, kasih itu hadiahnya. Udah. Insya Allah. Belum, itu lain lagi nih. Insya Allah. Jadi semuanya kita akan ditimbang, amal kebajikan kita itu akan diwujudkan benda di sana itu. Sehingga ditimbang, sholat kita pun akan ditimbang, puasa kita pun akan ditimbang. Karena ada orang-orang Mu'tazilah yang mereka nggak percaya kalau ada timbangan di sana. Nggak, timbangan itu sekedar kinayah adanya keadilan, nggak ada penimbangan di sana. Subhanallah. Bagaimana Rasulullah SAW menceritakan tentang orang yang ditimbang ya. Ada orang yang gede, besar dia itu. Ditimbang, nggak ada bobotnya jemaah. Hanya seperti kapas dia seperti. Tapi ada orang yang kurus seperti Abdullah bin Mas'ud. Kecil, kurus. Lebih berat dari gunung Uhud itu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ada banyak pertanyaan yang masuk di sini. Mudah-mudahan saya bisa menjawab sebagiannya. Sebenarnya waktunya udah habis nih. Jam 6.13 sudah. Insya Allah. Berapa yang mau dijawab jamaah? Tapi sebelum yang ditulis. Tapi kesian yang nulis jamaah. Udah capek nulis gitu kan. Satu dari yang langsung. Nah, fadhal bang. InsyaAllah. Nah, tentu pertanyaannya bagaimana dengan kita yang udah terang ya. Udah gak gelap gulita. Apa kita tetap akan mendapatkan cahaya itu? Tetap akan mendapatkan cahaya itu. Tapi sesuai dengan kondisi kita. Orang yang sudah terang sama orang yang masih meraba-raba, subhanallah. Saya pernah ke Pulau Sapeken. Pulau itu ada listriknya jam 5 sampai jam 11 malam. Sampai jam 10 lah. Perjalanan ke sana itu naik kapal laut dari kayu tuh. Pulaunya bukan Sapeken, Pagerungan kecil. Itu subhanallah 28 jam ke pulau itu. Naik kapal kayu. Malam subuh jamaah. Saya mau keluar rumah. Kaki ini melangkah takut jamaah. Nggak ada cahaya sama sekali. Nggak ada lampu sama sekali nggak ada. Maka tentu yang seperti itu nggak sama dengan yang naik motor, dia terang ya. Sesuai dengan amalan itu sendiri ya. Nah, barakallahu fikum. Kita bacakan di sini pertanyaan, Ustadz. Nanti supaya yang nulis ini jangan sakit hati tiap hari saya nulis nggak dibaca sama Ustadz. Ustadz, saya pernah membeli barang dari teman karena satu hal. Pada saat itu saya belum bisa membayar, belum bisa mentransfer ke rekeningnya. Lalu saya kehilangan nomor rekening dan kontak orang itu. Bagaimana nasib hutang saya sedangkan saya tidak tahu harus mencari kemana orang tersebut. Nah, kita akan dihisap dengan utang yang kita ambil jemaah. Rasulullah SAW mengatakan man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallah anhu.
Wa man arada amwalan nas yuridu itrafaha atrafahullah. Barang siapa yang ngambil uangnya orang, pinjam sama orang uang atau barang, dia punya niat untuk membayar, Allah akan bantu dia membayar. Jadi kita kalau punya utang, utang itu perlu niat. Niatnya niat mau bayar. Kalau kita punya niat mau bayar, Allah akan bantu kita membayar. Tapi orang yang pinjam sama orang uang, tapi di hati kecilnya, fulan lah, baiklah, nggak bayar nggak apa-apa sama fulan gitu. Dia akhirnya nggak bisa bayar jamaah. Allah akan hancurkan dia bersama harta dia. Maka kalau tadi ini orang ini niat dia mau bayar memang, ya sudah. Dia sekarang berapa jumlah uang itu? Umpamanya 100.000, sedekahkan dengan nama orang itu. Sedekahkan dengan nama orang itu. Kalau suatu saat ketemu rekeningnya, tetap harus transfer. Tetap harus, karena uang itu uang siapa? Uang dia. Kalau bisa kontak telepon dia, kata dia. Maaf, uang kayak orang utang ya. Kadang-kala kita di satu kota kerja di sana punya utang, lalu pindah ke kota lain, kita mau cari orang itu udah gak bisa. Maka kita sedekahkan dengan nama orang itu. Ketika ketemu dengan orang itu, kita ngomong, "Syuf, uang ente yang 1 juta itu sudah ana sedekahkan ke masjid buat engkau. Karena itu uangmu," kata dia. Kalau orang ini enggak, ana butuh dengan uang ana, seperti itu. Apa yang kita lakukan? Bayar. Itu sedekah jadi kita, jadi milik kita. Ketika kita membayarkan kepada dia. Ini urusan utang, urusan yang berat ya Maya. Ustaz, apa doa berlindung dari sifat munafik? Naam. Rasul SAW mengajarkan sebuah doa. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa lisani minal kadhib, wa aini minal khiyanah. Afwan, itu doa Nabi atau doa para salafus saleh ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Anda lupa. Ya Allah, sucikan hati kami dari kemunafikan. Wa lisani minal kadhib, dan lisanku dari kebohongan. Wa aini minal khiyanah, dan mataku dari berkhianat. Ya Allah, mata berkhianat ini gimana jamaah? Gimana mata yang berkhianat itu? Dia kadang-kadang kedip-kedip dengan orang untuk membahayakan orang lain ya. Dia bersama seseorang seakan-akan dia baik dengan orang itu padahal dia ingin menimpakan keburukan buat orang. Atau dia pura-pura. Lihat cewek. Dia atau pakai kacamata hitam ya. Supaya nggak kelihatan tuh matanya kemana-mana, itu termasuk khianat matanya itu jamaah. Kita berlindung dari mata yang berkhianat. Na'udzubillahi minal khianah. Nah itu doa dan baca doa supaya dihindarkan dari sifat munafik baik dengan bahasa Indonesia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, mengenai rute perjalanan ke surga ini. Pada fase pembagian rapot, untuk yang diberikan dengan tangan kiri disebutkan bahwa dia dimasukkan ke api neraka. Apa perbedaan dengan orang kafir yang baru berjatuhan di neraka pada fase gelap gulita sebelum sirat? Mengapa orang kafir juga tidak dimasukkan ke neraka pada saat pembagian rapot? Syukron Ustaz, barakallahu fikum. Nah, ketika dikasih dengan tangan kirinya, dia tidak langsung masuk neraka. Cuma Allah menceritakan dia ya sudah masuk neraka tentunya dia. Karena di situ ada mizan, di situ masih ada timbangan. Allah ingin menampakkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, ya sudah, dia tetap akan dihisap. Dia pun akan ditimbang juga. Karena dia ingin melihat keadilan dia, namun dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang kafir termasuk yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Tentunya mereka termasuk yang mendapatkan dengan tangan kirinya au min wara'i dhahri, atau dari belakangnya. Para ulama menjelaskan dari belakangnya itu tangannya ini lepas dari tempatnya ini, sehingga dia menerima dari arah belakang kitab itu. Dibikin seperti itu sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kitab itu berterbangan. Orang kan ngambil, datang ke tangan dia. Ada yang datang langsung, ada yang datang ke belakang dia. Terpaksa tangan dia itu dibikin kebalik untuk menerima kitab itu. Maka yang seperti ini, tadi yang pertanyaannya sebenarnya orang-orang itu tetap akan ditimbang, di timbangan itu baru pembagian cahaya lalu menuju ke sirat. Itu peristiwa, tapi di dalam Al-Quran Al-Karim banyak sekali Allah peristiwanya seakan-akan langsung masuk neraka seperti itu. Padahal masih ada, Allah ceritakan di ayat lainnya berkaitan dengan fase-fase yang harus dilewatin.
Ustaz, apakah surga yang pernah ditempatin oleh Nabi Adam sama surganya yang akan ditempatkan oleh penghuni surga setelah terjadinya kiamat? Nah, masalah ini ada dua pendapat para ulama. Apakah surganya Nabi Adam itu surganya kita? Tentunya surganya yang buat umat manusia itu jauh lebih besar daripada surganya Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam berada di surga, di calon surga yang akan ditempati oleh manusia. Seperti itu. Dan surga itu terus dibangun jemaah. Terus sampai sekarang dibangun surga itu. Karena dengan amalan kita. Apa amalan yang menumbuhkan pohon kurma di surga? Apa ibu-ibu? Zikir apa? Naam, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu terus dengan amalan kita dibangun terus itu. Subhanallah. Surga Allah Jalla Jalaluh. Ada yang mengatakan surganya Nabi Adam itu bukan surganya yang akan kita masuki. Tapi insya Allah yang sahih pendapat itu surga yang akan kita masuki. Karena surga sudah Allah ciptakan. Nah, Ustadz, bagaimana seharusnya saya bersikap terhadap suami yang seringkali berkata kasar, yang menyakitkan, merendahkan, menghina. Padahal dia rajin beribadah, sedangkan diam dan sabar tak pernah membuat dia jera. Gimana jamaah? Mungkin ada yang tua-tua yang punya pengalaman nih, Insya Allah. Yang pertama kita harus tahu, itu suami ibu. Itu pilihan ibu. Suami ibu memiliki kelebihan dan kekurangan. Tapi disebutkan kelebihannya dia rajin beribadah. Sedangkan dia memiliki akhlak yang buruk. Dan kita sudah jelaskan bahwa Nabi mensyaratkan kalau orang mau nikah itu akhlak dan agamanya. Jangan punya rajin sholat tapi ngomongnya gak enak. Ngomongnya kasar. Dan perlu diingat bagi para suami ya. Para suami yang berkata kasar kepada istrinya. Itu akan dihisap nanti jemaah. Akan dihitung, akan diambil tuh kebaikan-kebaikan suami diberikan kepada istrinya. Dan yang paling banyak membuat orang masuk neraka itu lisannya. Lisannya yang paling banyak membuat orang masuk neraka. Terus apa yang dilakukan oleh istri ini seharusnya, ya kalau nasihat ana, tulislah surat kepada suaminya. Surat cinta. Tulis pakai tangannya. Dia mohon kepada suaminya ya, dia ceritakan tentang dirinya, dia minta belas kasih suaminya. Mudah-mudahan dia bisa sadar dalam kondisi seperti itu ya. Dan doakan suaminya. Kemudian ada suami-suami ini yang terkadang salah paham sama istrinya. Jadi seorang syekh cerita ada perempuan lagi motongin ayam di dapurnya. Suaminya ngomong, kata dia masak ini ya, kata dia. Kata istrinya, iya bang, kata dia. Dia terus motong gitu kan. Masak ini ya, iya bang gitu kan, seperti itu. Jerit tuh suaminya, masak ini ya. Dari tadi Anda ngomong iya bang, ternyata suaminya kurang denger ya. Jadi kita ini kalau suami kurang denger ya jerit juga si istri ini kalau ngasih tahu supaya itu nggak ribut gitulah. Kemudian ketika suami marah, ya tadi jangan ikut marah. Karena marah itu tidak menyelesaikan permasalahan. Ketika datang seorang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah ausini. Wahai Rasulullah berikan nasihat kepada aku, berikan wasiat kepada aku. Apakah nasihat Nabi? La taghdab. Jangan marah. Dia minta Rasul kasih nasihat lagi aku. Apa katanya? La taghdab. Jangan marah. Nabi tambah wasiatmu. Wasiatnya tetap la taghdab. Jangan marah engkau. Karena subhanallah jamaah. Amarah itu tidak dapat menyelesaikan masalah. Amarah itu seperti badai. Badai Katrina yang begitu dahsyatnya. Menghancurkan kota. Tapi dia tidak bisa membuka simpul tali. Nggak bisa. Simpul tali itu nggak bisa dibuka dengan badai. Tetap badai itu kemana-mana simpul tali itu tetap nggak terbuka. Siapa yang bisa membuka simpul tali itu? Yaitu hati kita. Kita buka pelan-pelan. Buka, lepas insya Allah. Tapi kalau marah, simpul tali semakin kuat dan tidak selesai masalah kita. Maka berusaha untuk merubah ucapannya sekarang dengan ucapan yang baik. Dan istri tadi paling tidak dia nulis surat kepada suaminya. Ya. Bagaimana pula pertanggungjawaban saya nanti dalam pembentukan karakter anak-anak karena hidup dan tumbuh dalam kondisi seperti itu. Terima kasih. Subhanallah, sahih jamaah. Kita tanggung jawab sama anak kita nih.
Bagaimana kita lihat anak-anak kita, melihat bapaknya selalu marah ya. Anaknya itu ngeluarkan kata-kata buruk, biasa. Kebun binatang karena dia sering dengar, biasa dia ucapkan. Sampai ada orang di Arab itu, saya ingat. Jadi anak itu bisa mengucapkan himar. Himar itu artinya keledai. Kata bapaknya, oh tuh anakku bisa ngomong himar. Kata dia. Senang dia anaknya bisa ngomong himar. Padahal itu perkataan kotor dari bapaknya. Maka dia ibu tetap berusaha ketika ada keributan. Ya itu kalau ribut di rumah, usahakan anak jangan dengar. Diam. Diam. Diserap semua amarah suami itu. Nanti kalau sudah tenang ya di kamar cari waktu yang tepat. Baru ngobrol sama suami. Dan kalau ngasih tahu suami itu jangan menggurui. Karena kaum lelaki itu egois. Betul enggak? Bapak-bapak, kita merasa ar-rijalu qawwamun, kita pemimpin di rumah. Ente ada apa ngasih tahu ana? Masya Allah. Maka kalau ngasih tahu suami, nggak perlulah ibu umpamanya ngomong habis sholat, Pak nanti habis sholat duduk sini ya. Ada yang ibu bicarakan gitu. Masya Allah. Ini mau ada sidang ini kan. Maka jangan-jangan seperti itu. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dengan orang yang tidak bisa menjaga amanah yang diberikan? Salah satunya dalam hal berhutang. Berat utang ini jamaah, akan nanti dihisab di hari kiamat tuh. Gak akan selesai urusan. Orang yang mati syahid pun gak akan selesai urusan utang. Maka ketika orang mati, pembagian warisan, yang pertama harus dibayar apa? Utang dan wasiat. Karena wasiat juga termasuk utang, harus dibayar itu. Sebagian orang, bapaknya mati, punya utang umpamanya berapa? 100 juta. Dan punya aset dengan harga 1 M. Dia ngomong janganlah kita cicil aja utangnya bapak. Ada kita cicil aja utangnya bapak, ini kan rumah kan tambah lama tambah mahal gitu kan. Dicicil utangnya bapak. Bapaknya itu terus belum selesai hisapnya tuh sampai utangnya dibayar. Padahal tuh rumah punya siapa? Punya bapaknya. Maka hak ahli waris itu setelah pembagian, setelah pembayaran hutang dan wasiat. Itu hak ahli waris. Sebelum itu hak orang tuanya. Jadi kalau ternyata harta warisan itu habis untuk bayar utang, ya udah. Nggak ada hak untuk ahli waris. Maka semua untuk bayar utang. Maka utang ini jangan kita menunda-nunda pembayaran utang jamaah ya. Karena sekarang manusia itu hidup dengan hutang semuanya. Rasul SAW senantiasa berlindung. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Terus Nabi doa. Aisyah sampai bingung. Karena Nabi kok doanya seperti itu. Kenapa Nabi kau selalu minta dijauhkan dari utang? Karena kata Nabi orang kalau sudah berhutang itu, maka dia akan berbicara. Dia akan berjanji. Dan dia kalau berjanji dia tidak akan tepati jemaah. Terus utang itu akan mengantarkan kepada dosa. Padahal kita lihat utang bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Orang mubah berhutang kalau dia butuh dengan barang itu. Tapi umpamanya Ustaz, anak utang lah Ustaz. Kepingin apa? Anak kepingin makan sop sarang burung. Insya Allah. Berapa harganya sop sarang burung? Kalau nggak punya udah sesuai dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksakan. Memeluk pohon lebih besar dari tangan kita. Yang akan tersiksa kita. Jangan biasakan diri kita dengan hutang, berlindung dari hutang itu. Karena bisa jadi kita punya anak-anak gak bayarin hutang kita, jamaah, hati-hati. Kita pikir gampang, anak punya aset banyak gitu kan, nanti anak mati cukup tuh bayar hutang. Mati gak dibayarin sama anaknya. Gimana orang tuanya? Gak selesai itu hutangnya. Ustaz, bagaimana menumbuhkan kembali rasa kepercayaan kepada suami yang sudah dikhianati? Bagaimana agar bisa selalu istiqamah setelah bertobat dari kemaksiatan? Nah, berkaitan dengan suami yang berkhianat ya. Suami mungkin yang melakukan tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT. Kita lihat kalau suami kita itu benar-benar bertobat, terimalah tobat dia. Karena Allah itu menggantikan. Faulaika yubaddilullah sayyiatim hasanat. Orang yang bertobat, jangan dipikir orang itu 0-0. Enggak. Jadi kalau dia bertobat, ya sudah. Seperti bayi yang baru lahir. Plus, faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Dosa-dosa dia itu dirubah menjadi kebaikan. Jadi dia kalau punya dosa seberat gunung Uhud, ketika dia bertobat,
Dosa sebesar gunung Uhud itu akan berada di timbangan kebaikan dia. Dan berapa banyak jamaah kemaksiatan yang membuat orang itu masuk surga. Ya karena dia bertobat kembali kepada Allah, dia masuk surga. Dan tidak sedikit amal kebajikan yang memasukkan hamba ke dalam neraka. Karena dia merasa ujub, dia sombong dengan kebaikannya. Masuk ke neraka. Jadi kalau suami sudah kembali kepada Allah, terimanya. Allah menerima taubat orang yang kembali. Dan manusia itu dalam perjalanan taubatnya itu mengalami gangguan. Kadangkala dia kok sepertinya akan melakukan kemaksiatan itu lagi. Diselamatkan terus, insya Allah. Allah akan menerima taubat dia. Adapun setelah bertobat dari kemaksiatan bagaimana istiqomah? Ganti pergaulan, ya, ganti pergaulan, kemudian cari teman-teman baik, hadiri kajian, terus kita berusaha untuk mengecas keimanan kita dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah berdoa mohon untuk tidak dipoligami oleh suami? Boleh doa. Kuat-kuatan doa aja sama suami. Si suami doa, ya Allah mudah-mudahan istriku mengizinkanku poligami. Si suami, si istri doa, ya Allah mudah-mudahan suamiku gak poligami. Lihat doanya siapa yang dikabulkan. Ya sama-sama doa aja sama kita. Ini kuat-kuatan aja doanya, bismillah. Nah, dikarenakan kondisi dan sifat suami Ana yang tidak yakin bahwa suami mampu untuk menjalankan rumah tangga poligami. Oh kalau ini doanya karena dia sayang sama suaminya jemaah. Masya Allah. Takut suaminya masuk neraka jemaah. Karena akan lebih banyak madorotnya yang terjadi daripada maslahatnya. Bolehkah istri menolak untuk dipoligami? Apakah istri menjadi durhaka kepada suami jika menolaknya? Yang pertama, poligami itu nggak harus izin istri pada hakikatnya. Tapi syaratnya satu, suami itu harus membahagiakan istrinya. Dia punya kewajiban membahagiakan istrinya. Dan dia ketika orang mau poligami ini, subhanallah, ada seorang ustadz itu mau poligami. Dia ngomong, Ustadz sebelum poligami Ustadz, ana baca 3 buku tentang poligami. Ternyata berat, kata dia poligami, kata dia. Enggak cuma mikirnya enaknya aja, enggak ya. Maka kalau dikatakan dia menolak, dia tidak mengizinkan suaminya. Istrinya bukan haknya istri untuk tidak mengizinkan. Tidak hanya istri, sebagaimana suami tidak harus izin kepada istrinya. Tapi yang harus dilakukan adalah dia harus membahagiakan istrinya. Dia harus bisa berbuat adil, dia harus bersabar. Nabi SAW itu bersabar full terhadap istri-istrinya. Bahkan puncak kesabaran Nabi terhadap istri-istrinya itu. Nabi pernah mengharamkan madu. Allah berfirman, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan buat engkau demi engkau membahagiakan istri-istrimu? Bayangkan Rasulullah SAW jamaah. Karena dia melihat api kecemburuan di antara mereka begitu dahsyatnya, Nabi ingin supaya mereka itu udahlah selesailah. Berat jamaah orang poligami. Nabi akhirnya ditegur sama Allah karena demi dia menggapai keridhaan istri-istrinya, beliau mengharamkan yang Allah halalkan buat Nabi SAW. Itu Nabi seperti itu. Maka kita harus berhati-hati kalau memang ya tidak bisa atau takut ya. Kita kalau yakin nggak bisa berbuat adil, haram hukumnya poligami. Kalau yakin nggak bisa, kalau Anda nggak mungkin Anda bisa adil. Itu ketika itu kita sudah melakukan sesuatu yang haram. Tapi kalau kita nih umpamanya ragu-ragu, insya Allah bisa nggak ya? Ya 50-50 gitu kan. Nah kalau 50-50 itu bisa adil bisa enggak. Itu jadi dibenci ya. Karena kita bisa terjebak kepada yang tidak keadilan tadi. Tapi kalau kita insya Allah bisa berbuat adil ya bismillah. Dia melakukan hal itu dengan segala tantangannya, dia harus bersabar menghadapi keluarganya. Karena anak takut menjadi penghalang kebahagiaan suami jika memang dengan poligami menjadi kebahagiaannya. Dan anak takut Allah akan murka kepada anak karena menolak untuk dipoligami. Nah, jadi ibu-ibu, saya bukan seorang wanita. Tapi saya memiliki anak wanita, memiliki ibu wanita, memiliki kakak beradik wanita. Memang berat. Sebagai kakak pun melihat adiknya mungkin dipoligami, berat bagi dia. Tapi tatkala itu harus terjadi, kita harus memberikan support kepada keluarga kita. Kadangkala tuh yang jadi beban itu mertua. Ini poligami, oh mertuanya ribut, udah minta cerai kok.
Langsung, subhanallah. Hidup dunia ini bukan sekedar punya istri, cerai, bukan. Sebentar hidup di dunia ini. Semuanya isinya ujian dunia ini. Semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang senang pun diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus bersabar. Bismillah. Bertawakal kepada Allah kalau memang itu sudah menjadikan turunan ya. Jadi ada takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Tahu-tahu suami kita poligami. Apa yang bisa kita lakukan? 2. Kita bersabar. Kalau ridho jamaah ya, wah ana bersyukur suami ana poligami gitu ya. Itu kayaknya jarang yang seperti itu jamaah. Ya kita bersabar menghadapi hal itu dan senantiasa berdoa. Selesai. Istri harus pintar. Jangan dia berpikir, ana lebih baik hidup sendiri. Nggak enak tuh hidup sendiri. Karena saya melihat ada perempuan-perempuan yang telepon saya, Ustaz tolong carikan jodoh Ustaz. Saya cerai sama suami gara-gara suami anak poligami. Dia sekarang minta suami. Anak ngomong kalau minta suami gimana kalau suaminya sudah punya istri. Nggak apa-apa lah Ustaz, suami sudah punya istri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah kehidupan dunia jemaah. Nah, bagaimana solusi bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang masjid di lingkungan tempat tinggalnya ada kuburannya. Kuburnya dulu sengaja dipindahkan ke lokasi masjid. Subhanallah. Jadi kuburannya dipindahkan ke masjid memang. Sebagai bentuk penghormatan atas wakaf yang diberikan oleh mayit. Subhanallah. Bagaimana solusi bagi saudara kami sedangkan mereka masih awam. Sahih jamaah ya. Rasulullah SAW melarang kita la tusallu ilal kubur. Jangan kalian sholat menghadap ke kuburan. Rasul melaknat tempat-tempat ibadah yang di situ dikuburkan rumah orang-orang soleh. Apa kuburan orang-orang soleh? Orang-orang yang soleh dikuburkan di masjid-masjid itu dilaknat yang seperti itu. Maka bagaimana kondisi kita? Memberikan masukan kepada pihak masjid itu. Apalagi kuburan itu untuk penghormatan. Bukan penghormatan untuk dia itu tidak dikuburkan di masjid. Penghormatan bagi dia itu didoakan dia ditempatkan supaya dia tidak dikultuskan orang. Itu penghormatan buat dia. Karena bukan berarti dia dimakamkan di masjid. Wah saya ini ada di masjid. Enggak jemaah, itu di alam yang berbeda sudah seperti itu. Bahkan ada seorang yang sholat di masjid, subhanallah. Di sebuah masjid itu ada kuburannya di depannya. Ada seorang teman cerita. Dia setiap sholat itu di arah situ. Ditanya, kenapa kau sholatnya kok di tempat situ? Iya di depan situ kuburan guruku kata dia. Dia sholatnya benar-benar menghadap ke kuburan gurunya. Seakan-akan dia menyembah gurunya jemaah. Allah mengatakan wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah dan kalian jangan meminta kepada selain Allah di rumah-rumah Allah itu jangan. Kita seharusnya ikhlas sempat. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Siap. Tunggu nih. Assalamualaikum, apakah suami kita termasuk dayus? Apabila memberikan kebebasan pada istrinya dalam pengelolaan keuangan keluarga dan pergaulan dengan teman-temannya. Apakah suami kita termasuk dayus apabila memberikan kebebasan pada istrinya dalam pengelolaan keuangan? Kalau mengelola keuangan gak ada masalah, itu amanat dari suami. Keuangan keluarga dan pergaulan dengan teman-temannya. Ya ini mungkin sebagian suami kan belum mengerti ya. Dia itu masih biasa dengan pergaulan bebas. Kemudian dia membiarkan istrinya bergaul dengan lelaki lain. Ada lelaki-lelaki yang istrinya kadang-kala lagi acara pernikahan ya. Cipiki-cipika sama wanita lain. Ditanya siapa nih? Ini istri temanku. Dia biasa seperti itu. Sehingga dia membiasakan kemungkaran terjadi di keluarganya. Gak ada tuh rasa cemburu. Padahal salah satu hak istri cemburu dari suaminya. Kalau suaminya sudah gak cemburu itu yang disebut dayuth. Yang gak bakal tuh masuk surga Allah Subhanahu wa taala ya. Orang yang membiarkan kemungkaran di keluarganya, istrinya berboncengan dengan lelaki lain, dia merasa aman. Oh kau berangkat sudah sana, mau kemana aja. Karena dia pun biasa melakukan di tempat lain. Maka tolong yang seperti ini, kalau masalah pengelolaan keuangan keluarga ya alhamdulillah dapat amanat seperti itu. Tapi kalau pergaulan dengan teman-temannya, dengan teman-teman suami maksudnya ini mungkin, ya dihindarin. Walaupun dia mengizinkan dihindarin. Bukan berarti karena kita tahu itu walaupun istri kita mengizinkan tetap Allah tidak
mengizinkan hal itu dan beri nasihat suaminya. Mungkin suaminya belum ngerti dan kehidupan ini butuh proses jamaah untuk menuju kepada keistiqomahan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Anda mau tanya apa nih Tia sebelum dilanjutkan pertanyaan? Ada pertanyaan langsung? Hah? Ya, terserah nih panitia. Nah, yang paling jauh gimana jamaah? Yang udah tanya, ada yang paling jauh tanya di situ. Itu tuh belakangan tuh yang tanya tuh. Bismillah. Ustaz, mau nanya ketika di alam barzah itu kita ada yang disiksa, ada yang diberi kelapangan. Tapi anak pernah dengar ada yang dimana kita memang ditidurkan, nanti dibangunkan ketika hari kebangkitan. Itu benar nggak Ustaz? Jazakallah khair. Iya. Kondisi di alam barzakh itu beda-beda. Tadi mungkin ada yang ditidurkan sehingga dia merasa nikmat, nanti dia dibangunkan. Ada yang seperti itu. Tapi ada yang disiksa. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwasanya di situ ada tazawur, ada saling ziarah di antara orang-orang yang ada di kubur sana. Karena penantian di kubur itu lama aja mah. Bayangkan Rasulullah SAW. Sampai sekarang berapa lama hidup beliau di dunia dan berapa lama hidup beliau di kuburan. Beliau cuma 63 tahun jemaah. Hidup di dunia, di atas bumi ini. Tapi di alam barzakh sekarang sudah 1425 tahun beliau. Bagaimana kondisi penantian di sana? Macam-macam kondisinya. Jadi beda-beda. Mungkin ada yang tidur, ada yang merasakan nikmat ya di situ. Ada yang datang temannya ke sana sehingga dia merasa nyaman di sana. Karena memang alam itu alam yang tidak satu kondisinya. Begitu pula alam akhirat. Ketika di padang mahsyar itu beda-beda. Kita akan mendapatkan hadis menjelaskan tentang itu. Di tempat lain menjelaskan hal itu. Memang kondisinya lama pada waktu itu. Dan terjadi peristiwa-peristiwa yang bermacam-macam seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ada tambah lagi nih bang. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya izin bertanya. Sebenarnya takut kurang ada hubungannya dengan yang dibahas. Tapi kemarin Ustadz sempat bahas soal riba. Jadi saya dan istri bekerja di bank Ustadz. Terus terang saya malu mengakuinya. Tapi ya bagaimana memang keadaan seperti itu. Nah saya dan istri saat ini mengetahui bahwa hal itu memang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kami langsung memutuskan untuk segera keluar, bagaimanapun kami punya tanggungan hidup. Nah, kami berdua nggak tahu lagi bagaimana harus istilahnya. Kami tahu jalan yang harus kami tempuh bagaimana, tapi untuk kesitunya mohon pencerahan dari Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah banyak di antara kita mungkin yang seperti disebutkan tadi. Dia bekerja di tempat yang penghasilannya mungkin gak halal buat dia. Dan kita tahu bagaimana posisi kita. Kita berpikir Ustaz, kita ada tanggungan. Kita ada kewajiban memberikan nafkah kepada mereka. Perlu diingat oleh kita semua bahwa yang memberikan rezeki kepada kita dan kepada keluarga kita itu bukan kita. Itu Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah tidak akan membiarkan hambanya mati kelaparan, gak ada. Kecuali dia sudah ajalnya sudah cukup, mati dia. Jadi kita itu tidak akan mati kecuali sempurna rizki kita. Cuma yang diputus adalah keimanan. Tatkala kita meninggalkan sesuatu itu bukan karena ada ganti yang lebih baik. Umpamanya kita keluar dari bank, oh karena ada kerjaan lain yang lebih zen nih, kata dia udahlah anak keluar seperti itu. Jadi dia meninggalkan perbuatan itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan kasih ganti yang lebih baik. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ketika Suhaib Ar-Rumi itu termasuk sahabat dari Muhajirin yang kaya raya. Ketika dia mau hijrah, dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kata mereka, Suhaib, kau datang ke tempat ini miskin, kata dia. Kau akan meninggalkan Mekah dengan hartamu, gak boleh. Kata Suhaib ngomong, kalau aku berikan semua hartaku kepada kalian, kalian biarkan aku hijrah? Biarkan. Diberikan semua hartanya, berangkat ke Madinah. Rasul mendengarkan kejadian itu. Beliau mengatakan, Robiha Suhaib.
Untung Suhaib, nggak rugi dia. Jadi tatkala kita memberikan harta kita semuanya. Suhaib berangkat ke Madinah nggak punya apa-apa jemaah. Kosong, nol. Bahkan dia hidup dikasih-kasih. Tapi kemudian Allah berikan segalanya kepada dia. Abdurrahman bin Auf, konglomerat Mekah. Konglomerat Mekah sampai ke Madinah nggak punya apa-apa. Dia cuma hartanya semua ditinggal. Dia cuma minta tanya di mana ada pasar di sini. Aku mau bekerja. Tinggal kepada niat kita. Innamal a'malu bin niat. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Man kanat hijratuhu ilallah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau dia hijrah, dia meninggalkan itu karena dunia. Karena perempuan yang ingin dia nikahi. Maka sesuai dengan niat dia. Dalam kondisi seperti ini, seorang mukmin harus menumbuhkan keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tatkala dia di perut ibunya, dia belum bisa bekerja. Dia belum bisa berdoa, tapi Allah memberikan rezeki kepada dia. Kita pun yang sudah bisa berpikir, bisa bekerja sekarang, tatkala meninggalkan sesuatu, mungkin awalnya kita akan diuji jemaah. Kita akan susah. Saya masih ingat dengan seorang, subhanallah, seorang pegawai bank yang sekarang jadi GM-nya Hilton Mekah. Ibrahim Al-Fatah, Muhammad Ibrahim Al-Fatah. Dia cerita waktu anak duduk di tempat dia, gimana kok bisa sampai jadi GM. Dia cerita, anak dulu pulang dari Amerika kata dia. Pulang dari Amerika kerja di bank konvensional. Gaji anak 11.000 real. Kira-kira 36 juta gaji dia. Suatu hari adik ibu Ana datang ke rumah. Halnya datang makan bersama Ana, kasih makan semuanya. Setelah mau makan, sebelum makan tuh cerita, kok kerja di mana Ibrahim kata dia. Alhamdulillah anak kerja di bank kata dia, kan dengan bangganya dia seperti itu. Katanya dia, pas waktu makan pamannya nggak mau makan. Kata dia, paman ayo makan gitu. Enggak lah, anak sudah kenyang atau apa gitu kan. Akhirnya si anak nih panggil ibunya, Bu tuh. Paman gak mau makan kata dia. Datang ibunya. Kenapa kok gak mau makan? Makan kata dia. Kata dia, enggak anak kenyang makan. Itu kenapa gak mau makan? Dia cerita. Anak mau kerja di bank, anak syubhat untuk makan itu kata dia. Ibunya ngomong, nak besok kau keluar dari bank. Kata si anak, ya Allah kata dia, anak eman-eman kata dia 11.000 kata dia. Keluar tapi karena dia taat sama ibunya. Dia nurut sama ibunya, dia keluar dari bank. Besoknya dia mulai bawa lamaran-lamaran. Dia bekerja daftar jadi resepsionis Hilton. Resepsionis. Diterima dengan gaji 4.000 real. 11.000 hilang. Ya sudah, sejak itu subhanallah dia ngatakan ketika gaji anak 11.000 real, akhir bulan habis duit anak itu. Enggak ada bekasnya. Yang mobil rusak, yang anak sakit, yang ini, itu duit itu keluar terus. Dengan 4.000 real subhanallah. Ana bisa nabung kata dia. Dan sekarang dia jadi GM. Wallahualam sampai sekarang ya, itu beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau kita meninggalkan sesuatu karena ketaatan kita kepada Allah, kepada orang tua kita, Allah akan kasih ganti. Kita yakin, innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah yang memberikan rezeki dan dia maha kuat. Gak mungkin Allah meninggalkan kita. Ketika kita dalam kondisi berbuat dosa, Allah ngasih rezeki sama kita. Masa kita taat sama Allah, kita rezekinya dipersempit. Nah, terkadang kita diuji ya. Sebagian orang mengatakan, Ustaz kata dia, ketika anak banyak dosanya kok rezeki anak banyak Ustaz. Ketika sudah hijrah, Masya Allah ya. Gajinya sedikit, susah. Itu ujian dari Allah SWT dan isi dunia ini adalah ujian. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pertanyaan-pertanyaan lagi nanti kita pas makan insya Allah. Nah, ya insya Allah kita lanjutkan pada sesi yang akan datang.